Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan share materi dasar ya, dasar banget ini bagi seorang sistem administrator atau sysadmin, yaitu bagaimana teknik membuat DNS server di virtual machine atau VBox. Biasanya dipakai untuk latihan ya. Karena ini permintaan atau memang harus dibuatkan tutorial berbentuk video, maka dibuatkan tutorial berbentuk video supaya mudah memahaminya. Baik, apa saja yang disiapkan? Pertama ada soal, buatlah domain tkj.net, siswa tkj.net, cinta bersemi di tkj.net, dan smk.net dalam satu server. Maka apa namanya, bahwa ada dua domain yang ada di dalam soal, yaitu domain utama yaitu tkj.net dan smk.net ya. Jadi ada dua domain. Jadi dua domain, satu server atau satu IP. Kemudian di situ diminta untuk mengaktifkan DNS forwarder yang ini ya. Diminta mengaktifkan DNS forwarder. Maka nanti akan kita buat juga DNS forwardernya. Baik, kita langsung saja ke VM. Apa saja yang akan disiapkan dalam kita melakukan instalasi virtual machine, Debian di virtual machine? Pertama kita siapkan dulu aplikasi VM-nya. Ini yang saya pakai adalah versi 60 ya. Sebenarnya ada versi yang lebih update lagi, cuman ini yang saya pakai. Jadi teman-teman juga bisa coba dengan versi yang lebih baru mungkin ya, sama saja. Kemudian kita buat mesin baru, mesin VM baru dengan caranya klik new, kemudian nama VM-nya apa, ini nggak berpengaruh kemana-mana, jadi tidak usah takut membuat namanya. Jadi DNS server Debian 10. Oke ya, ini jangan dirubah karena udah otomatis, biarkan saja. Walaupun sebenarnya banyak pilihannya ya, tapi biarin aja karena udah dibuat dari sananya ya, dibuat dari VM-nya. Oke, lanjut. Langkah kedua itu melakukan pemilihan menentukan jumlah RAM ya. RAM ini adalah jumlah RAM yang ada di dalam VM-nya nanti. Jadi kalau di sini ada 12 GB, ini RAM komputer saya ya. Jadi nanti pasti beda-beda, ada yang 12, ada yang 4 GB, ada yang 8 GB ya. Tapi tentukan saja jangan besar-besar. Kalau RAM-nya 8 GB berarti kasih aja 2 GB atau 3 GB lah ya. Atau 4 GB juga boleh. Tapi yang penting jangan sampai batas di atas hijau gini. Jadi mini maksimal ya segini berarti ya. Tapi kalau saya tidak bakal saya nggak akses gitu. Saya hanya 4 GB saja. Kemudian next. Ini nggak usah diotak-atik, next saja. VDI itu VHD aja saya pakainya. Next aja. Dynamic allocated next. 8 GB nggak usah dirubah-rubah. Create, udah selesai. Langkah selanjutnya yaitu melakukan setting ya. Jadi bukan langsung selesai karena kita akan melakukan setting. Pertama yang kita setting adalah sistemnya. Di sini ada prosesor, kita bisa gedein, RAM-nya juga bisa gedein ya. Kita misal ganti-ganti, tadi kurang nih RAM-nya mau digedein, bisa ada di sini. Kemudian setelah prosesor dan RAM kita setting yang kedua yaitu source instalasi, yaitu ISO Linux-nya ya. Kan kita harus ada ISO Linux. Disiapkan ISO-nya, download dulu VHD-nya, ISO-nya bisa dari Kambing, bisa dari UGM ya, repository ISO UGM ya. Pilih yang paling cepat ya. Kemudian kita klik di sini CD-ROM, kita masukin CD-ROM-nya atau ISO-nya. Kalau tidak ada, kalau saya udah ada maka udah muncul, tapi belum ada maka klik ini, Qs. Pilih di mana ISO-nya berada. Ini bisa di-download ya. ISO-nya, klik open, maka sudah selesai. Langkah selanjutnya yaitu merubah network ya. Nah, ini networknya seperti ini. Tapi kita rubah menjadi bridge saja ya, bridge, supaya nanti gampang nyetingnya ya, supaya kita bisa connect ke PC, bisa connect ke main OS ini Windows, bisa juga connect ke internet ininya, virtual machine-nya ya. Gak usah dirubah yang lain-lain, jadi masih default saja. Kemudian oke, selesai. Lanjut, kita klik start. Nah, sebelum klik start, ada salah satu tips ya. Ini supaya pada saat instalasi kita jadi cepat ya. Karena kalau kita LAN card-nya kita setting online seperti ini, bisa internet, maka yang terjadi adalah jadi lambat ya. Jadi kita matikan dulu LAN card-nya ya. Kalau di sini saya bisa WiFi-nya dimatikan atau menggunakan, kalau laptop tuh FN WiFi mati supaya cepat ya. Saya cabut LAN-nya karena saya pakai PC. Nah, oke ya, hilang ya. Oke, kemudian baru saya start aja. Oke, kita tunggu prosesnya, instalasinya. Harusnya cepat sih ya, karena graphical install pilihannya.
Oke, kita enter aja. Oke, kita tunggu instalasi Debian ya. Nah, sekarang kita proses instalasi Debian. Kita continue aja, nggak usah pilih biar cepat. Karena yang penting bukan di sininya tapi di settingannya nanti yang agak lama. Oke, kita tunggu lagi ya. Kita akan nunggu loadernya install install Debian ya. Ingat ya, kondisi jaringan mati ya. Jadi pastikan kondisi jaringan, karena kalau lama ntar pada saat dia instalasi sistem nanti ada komponen-komponen yang diinstal sama dia. Jadi supaya cepat aja ya. Jadi kita matikan dulu. Kemudian ya di sini settingan network dia akan muncul apa mau dibikin DHCP atau apa ya. Nanti ini akan muncul juga di sini. Kita tunggu saja sampai selesai. Nah, ini minta DHCP. Kalau tidak ada maka akan muncul pilihan biasanya. Oke, biasanya akan muncul. Sebenarnya bisa kita cancel sih ya, tapi kita tunggu aja. Oke ya, tidak ada ya. Tidak ada DHCP katanya, valid. Kita continue. Ini bukannya error ya, tapi memang kita sengaja set nggak dapat internet. Kemudian kita akan setting network manual aja. Jadi kita continue aja. Jadi di sini ada back aja dulu. Kita settingnya nanti aja ya. Kita kembali ke konfigurasi network. Ya, kita cancel. Kita cancel lagi. Ya, kayak yang tadi continue. Nah, di sini pilihannya adalah ini ya. Kalau ini kita setting network manual sebetulnya. Nanti aja nih setting networknya nanti ya. Kita setting ini aja. Konfigurasi tidak itu tapi nanti saja. Ya, kita continue. Debian namanya, kita nggak usah rubah-rubah. Kita masukin passwordnya tkj continue. Ini passwordnya ya supaya gampang. tkj sama ini semua ya, karena untuk latihan saja. Tapi kalau untuk server yang beneran ya jangan ya, harus hati-hati. Oke, ini time kita nggak usah rubah-rubah, kita next lagi. Kemudian kita maka akan didetect ISO-nya ya, file ISO-nya. Nah, ini yang maksudnya kalau lama nanti habis partisi ada instalasi ya, base installation itu biasanya kalau connect internet jadi lambat. Nih menggunakan paling gampang nih partisi harddisk ya sebetulnya ya kalau aslinya. Kita continue aja, kemudian ini harddisknya kita pilih. Kemudian menggunakan satu partisi aja, tapi kalau rekomendasi sih satu partisi juga nggak apa-apa, atau mau dibikin dua partisi juga bisa-bisa aja ya. Kemudian pilih yang gampang aja, finish partition. Kemudian nanti ada pertanyaan apakah akan diterapkan, yes. Kemudian dia akan melakukan instalasi. Nah, di sini ya kita tunggu. Kita tunggu instalasinya ya, harusnya cepat juga ini, tidak memakan waktu lama. Oke, kita tunggu proses instalasinya. Oke ya, kita tunggu sampai selesai. Setelah proses installation the base system, kita di sini ya, ini membaca settingan CD-nya atau ISO-nya. Pilih no aja ya biar cepat. Apakah menggunakan network mirror? Kita no aja, nanti gampang ini bisa disetting setelah selesai. Nah, di sini ada select and install software. Nah, ini
Yang menjadi catatan di sini adalah pada saat install Debian jangan lupa mengaktifkan SSH server. Dan yang diaktifkan adalah cuma ada dua ya nanti, SSH server dan utilities namanya. Nah ini apakah ini berpartisipasi? No aja, nggak apa-apa. Nah ini di sini ya, ini penting nih, hati-hati. Ini jangan di checklist, kalau di checklist jadi GUI nantinya. Jadi ini jangan di checklist. Kemudian kita printnya kita matiin, kemudian kita hanya dua aja kita pakai ya. Continue. Kita melakukan instalasi lagi, lanjutan. Select and install software. Oke ya, kita sedang menunggu proses instalasi softwarenya masih berjalan. Langkah selanjutnya nanti setelah kita tadi kan sampai sini ya, yaitu melakukan setting IP address. Setting IP address itu ada dua cara, yaitu menggunakan DHCP mode, kemudian menggunakan static mode. Nah, kita nanti akan pakai static mode karena kita tidak akan menggunakan DHCP ya. Kalau DHCP itu ya supaya connect aja ya. Tapi kita bikin static aja supaya kita remote-nya gampang nanti, atau loginnya gampang, nggak berubah IP-nya. Jadi kita setting ini nantinya setelah selesai instalasi. Nah ini udah selesai ya. Ini apakah diinstal grup bootloader? Yes ya pilihannya. Ini hati-hati juga kalau salah, ini bisa bahaya karena nanti ngeblank ya, nggak ada bootloadernya, bingung dia mau masuk lewat mana. Yes, jangan lupa. Kemudian ini juga jangan main enter aja. Ini kalau kita di enter aja continue, maka ngeblank nanti sistemnya pada saat selesai install. Tidak ada ininya, tidak ada yang bisa dipilih bootable-nya. Jadi pilihannya adalah dev SDA. SDA ini adalah hard disk virtual yang kita bikin tadi. Continue. Nanti akan selesai grup instalasinya. Finishing the installation. Oke, sudah selesai. Continue. Terakhir unmount system ya. Oke, sudah selesai. Kemudian VM-nya otomatis akan reboot. Nah ini adalah pertama jalan seperti ini, disebutnya bootloader nih. Jadi kalau teman-teman ngeblank ininya pada saat loading, berarti bootloadernya nggak keinstall tuh tadi yang main enter aja ya. Oke, kita akan setting yang pertama yaitu network ya, TKJ, kemudian super user ya. Ini supaya jadi root. Bedanya di sini ya, ada pagar sama dolar. Kalau dolar itu masih user, kalau root itu sudah administrator atau root ya. Clear. Oke, langkah pertama kita ikutin tutorial, yaitu kita akan merubah interface, ITC network interface. Kita cek dulu device-nya ya, IPA. Nah ini soalnya kadang nggak kebaca, jadi kita harus pastiin dulu LAN card-nya kebaca. Perintahnya adalah IP spasi A. Nanti di sini ada nomor 2 ini ya. Nomor 2 ini adalah LAN card-nya atau bridge yang tadi kita koneksikan. Nah kan ini kan LAN card-nya masih mati ya, ini ya di sini masih mati. Kita koneksikan lagi yuk WiFi-nya ya. Bagi yang pakai WiFi, koneksikan lagi, aktifkan lagi WiFi-nya menggunakan FN, kombinasi FN WiFi. Kemudian kalau saya tinggal colok aja kan pakai komputer ya. Oke, kita tunggu sampai internetnya LAN-nya up. Di sini akan muncul LAN card yang sudah terkoneksi. Tapi sambil kita tunggu, kita bisa bekerja untuk lihat settingan ya. Langkah selanjutnya yaitu kita akan merubah interface-nya. Perintahnya adalah nano /etc, kemudian network interface. Munculnya seperti ini. Nah, ini adalah defaultnya. Belum ada settingan IP address. Maka kita perlu mengetik yang pertama yaitu auto, ikutin saja auto np 0s3. Nah, perhatikan di sini ENP0S3 ini disesuaikan dengan LAN card masing-masing. Biasanya beda-beda ya. Ada yang auto NP0S4 mungkin ya, auto atau ETH0 mungkin ya. Jadi ini harus sesuai dengan yang tadi perintah IPA. Jadi IPA-nya itu harus muncul dulu, baru nanti bisa setting ke sini ya. Artinya ini jangan sampai salah setting nih di sini. Habis itu ikuti saja allow hotplug ya. ENP 0S3, jangan sampai salah juga nih, ketik tulisannya harus sama. Kemudian eFace interface-nya ya, ini interface-nya eFace NP0S3, kemudian inet static.
Nah kalau mau DHCP sampai sini tinggal ganti DHCP aja nih, DHCP. Udah, habis itu restart. Maka nanti LAN card-nya otomatis Linux-nya ini dapat DHCP. Tapi kan kita mau pakai statis ya, jadi pilihannya adalah static. Kemudian masukin address yaitu 10.10.10.240/24. Kemudian gateway-nya adalah 10.10.10.1 ya. Setelah itu, setelah selesai kita ketik, kita simpan, Ctrl X, Y, Enter. Kemudian kita networknya kita restart ya. etc init.d network restart. Kita cek IPA-nya apakah udah terpasang atau belum. Ya sudah ya, 240 tadi tidak ada. Kita coba ping ke gateway 10.10.10.1. Udah bisa. Ping ke internet, ping 88 kita coba ke DNS-nya Google. Udah connect juga karena nge-bridge tadi ya. Kemudian kita ping ke domain coba ya, ping google.com. Oh, karena apa? Karena solvingnya belum ada ya. Atau DNS-nya supaya DNS-nya kita bisa, kita harus rubah juga DNS nano etc resolve etc resolve. Nggak ada ya, kita coba cek resolve.conf. Kita bikin aja ya, kalau tidak aja ya. Kita bikin namanya, kita lihat di sini ya. Untuk setting DHCP itu DNS tuh ada di sini. Mana tadi? Ini internet. Nah, ini nih ya, resolve.conf ya. Harusnya ada di etc ya. Makanya saya rada bingung. Kita bikin aja nggak apa-apa. Name server. Nah, servernya kita bikin 888 ya. Oke, Ctrl X, yes, enter, ping google.com. Oh, masih belum bisa, sorry, itu pakai koma ini ya. Oke ya, sudah ya. Nah, ini sebenarnya gara-garanya yang tadi ya, file resolve-nya tidak ada, jadi dia tidak bisa ngeping ke Google. Nah, sampai sini berarti kita sudah bisa koneksi dari putih ya, atau kita bisa sudah kerja pakai putih karena tidak nyaman kerja pakai ini ya, karena harus ngetik manual banget gitu ya. Oke, kita kerja dari putih, berarti kita sudah sampai setting ini ya, setting network ya, sampai sini. Kemudian kita sampai sini terakhir tadi, kemudian pakai DNS ya. DNS tadi bisa lihat di sini tadi, kalau tidak ada teman-teman juga namanya nano etc resolve, isinya 888 aja. Karena kita mau setting repositorinya dulu ya. Oke, langkah selanjutnya kita login dari putih 10.10.10.240. Kemudian muncul pertanyaan, jangan di cancel atau no, pilihannya yes saja. Karena itu berarti kita setuju dengan aturan SSH ya disebutnya. TKJ. Oke, kita udah login. Super user TKJ. Oke, sudah muncul ID, WI ya. Langkah selanjutnya adalah kita memasang memasang repository ya, ini ya. Kita pakai yang kambing saja ya. Perintahnya adalah nano apt shortlist. Kita copy paste aja biar cepat. Nah, seperti ini kita tandain, kita kasih pagar yang ini. Ini adalah CD-ROM, kalau menginstal dari CD-ROM bisa. Cuman kita kan nggak ada di CD-ROM. DNS itu adanya di CD-ROM kedua. Atau ini kedua ya. Kita copy paste juga dari ini, yang ininya reponya kita copy paste dari sini. Kita copy paste aja yang paling cepat ya. Teman-teman bisa nyoba yang paling cepat yang mana. Kita klik kanan di sini tuh ya. Coba kalau ngetik kan capek ya. Belum kalau tulisannya salah ya, tandanya salah ya, jadi repot. Ctrl X, Y, enter. Kemudian apt update. Jangan lupa di update. Nah, nanti di sini prosesnya tergantung koneksi internet ya. Kalau koneksi internetnya cepat, maka ini akan cepat juga. Kalau lambat ya akan lambat juga. Kita tunggu saja sampai 100%. Oke ya, udah selesai ya. Nanti proses selesainya seperti ini. Jadi ada 22 MB ya fetch-nya. Kemudian di sini ada muncul seperti ini.
bahwa ada aplikasi yang akan diupdate sebanyak 37, tapi kita nggak usah upgrade ya, karena makan waktu dan tergantung koneksi lagi. Kalau koneksinya cepat ya boleh-boleh aja, tapi kita nggak usah upgrade. Maka langkah selanjutnya setelah apt update, kita kembali ke sini, yaitu kita melakukan instalasi DNS server. Perintahnya adalah apt-min-y, ini copy paste aja ya biar cepet tuh gini, kemudian enter aja tung. Nah, kita tunggu sampai dia melakukan instalasi. Tuh udah kelar ya, tuh. Oke, udah semua tuh, cepat ya. Oke, udah kelar ya instalasinya. Langkah selanjutnya kita lihat, yaitu melakukan setting DNS db.tkj sama db.10 ya. Caranya tinggal lihat manualnya kita di sini ya. Kita tinggal copy aja, karena kita nggak perlu perlu mengetik manual, karena capek kalau ngetik manual. Kita copy aja ya, yang ikutin yang ada di sini. Tapi ingat, ada yang perlu digarisbawahi, yaitu db.10 nih. db.10 itu IP ini ya. Jadi kalau bisa ini db, kalau IP-nya 192 nih ininya, maka db192. Karena saya pakai IP 10, maka pakainya 10. Kalau teman-teman pakai 192 berarti db192 nih ya, bukan db10. Jadi diganti dulu. Oke, setelah itu kita rubah ya. Kita rubah db.tkj-nya. Perintahnya nano ya bin db.tkj, maka isinya seperti ini. Gampang ya, nggak lama, sebentar banget. Kita ganti ininya jadi tkj.net. Root localhost-nya kita ganti semua jadi tkj.net. Sorry, ada yang salah, tkj ya. Kita ganti juga yang localhost ini menjadi tkj.net. Kemudian IP-nya kita masukin, IP-nya tadi berapa? 10.10.10.240 ya. Kemudian lihat di sini, ini adalah IP versi 6, kita sedang kita hapus ya. Kemudian kita kan di sini ada permintaan suruh bikin domain ya. Domain, lihat di soal. Di sini ada permintaan kita bikin domain siswa tkj.net sama cinta bersemi di tkj.net. Maka kita bikin subdomain namanya siswa. Caranya tinggal diketik di sini, siswa in a, alamat IP-nya sama seperti ini. Kita tinggal blok paste. Kemudian yang kedua, kita diminta bikin namanya cinta bersemi di ya, kita sampai sini doang. Kita blok, kemudian paste in a, IP-nya sama ini ya 240. Nah, ini adalah cara untuk membuat subdomain yang ini ya. Nih, sama ini, karena kan domainnya sama, satu record ya. Ini namanya DNS record yang ini, file ini. Kalau sudah selesai, kita simpan, Ctrl X, yes. Langkah selanjutnya yaitu merubah nama yang 10, db10. Kalau di tempat kalian menggunakan db192, nanti tinggal diganti aja ya. Kita ikutin db.10 mana tadi. Nah, ini ya. Ini ada yang kurang berarti ya, satu lagi, yaitu merubah named.conf.local ya. Ini kurang nih tutorial yang tadi, diganti, ditambahkan. Oke, nano. Ini ya, ini sama kayak tadi. Ini adalah kita ganti DNS. Titiknya jangan sampai kehapus ya, tkj.net. Jadi harus yang dirubah cuman nama-namanya doang. Jadi titiknya jangan sampai ada yang kehapus. Ini adalah pointer disebutnya. Pointer itu adalah mempointerkan, memasukkan IP ke domain atau memetakan IP ke domain, yaitu tkj.net. Kemudian ini kita masukin lagi tkj.net. Kemudian ini jangan lupa ini diganti ya, sesuai dengan IP kita masing-masing. Kalau ini kan menggambarkan localhost ya, localhost itu 127.0.0.1. Karena komputer tadi servernya adalah 10.10.10.240, maka nilai di sini adalah dari belakang, ingat-ingat ya. Itu 10. Di sini adalah 10, 240-nya adalah IP-nya, tulisnya di sini 240. Ya, gini. Nah, perhatikan di sini ada perlu kita tambahkan di pointer, yaitu untuk yang SMK ya, smk.net ini, tapi nanti aja setelah selesai domain ini ya. Cara nyeting yang ini nih, smk.net. Tapi nanti saja kita rubah lagi di sini, kita tambahin. Kita simpan, Ctrl X, Y, enter. Langkah ketiga, harusnya ada langkah ketiga di sini, ternyata saya kurang
saya tambahkan saja di sini yaitu merubah root nano etc bin resolve named .conf .local. Nah, ini kita rubah ya. Sebenarnya udah ada di dalam sini, sebenarnya udah ada ya. Ini supaya gampang aja saya buat. Nah, di sini ya. Ini adalah settingan lokal ya. named.conf.local. Nah, ini yang perlu kita tambahkan untuk apa sih isinya? Sebenarnya isinya sama seperti yang ada di sini. named.conf.zone ya, default zone. Sebenarnya isinya kurang lebih sama kayak gini. Ya, tapi kita naruhnya di dalam file lokal. Jadi kalau yang gampang gimana, kita copy aja. Ya kan, kita kerjaannya copy paste. Ya, biar gampang maksudnya. Keluar, Ctrl X, kemudian kita tambahkan di sini. Kenapa? Karena ini kan lokal ya. Sebenarnya bisa juga ditaruh di tadi ya, di tempat tadi. Tapi alangkah baiknya kita taruhnya di sini ya. Ini kita ganti lagi menjadi tkj.net. Ya, kita copy db.tkj ya. Kemudian ini inaddrp-nya kita ganti juga, yaitu karena IP-nya 10 kita ya, 10 inaddrp, kemudian db-nya 10 ya, karena sesuai dengan db yang kita buat juga. Kemudian kita simpan, Ctrl X, yes, enter. Udah selesai. Langkah selanjutnya setelah selesai merubah conf lokal ini ya, yaitu melakukan restart bin. Nah, ini copy paste lagi ya. Ya, males banget ngetik, bukan males, efisiensi namanya. Restart ya. Kemudian kita cek ya. Kalau kayak gini berarti tidak ada masalah ya. Atau kita bisa juga menggunakan status tuh ya. Ini udah berjalan recordnya. Nah, cara ngeceknya gimana? Kita sudah punya 3 domain, yaitu yang ini ya. Kita domain tkj.net, siswa tkj, sama cinta bersemi di tkj.net. Kita ping aja ya. Tapi yang jelas sepertinya sih belum masuk ke tkj.net ya. Kita coba ping tkj.net. Pasti belum, masuknya ke internet. Tuh kan, masuknya ke internet 104 kan. Kenapa? Karena record DNS Linux ini masih ke 888. Kita harus rubah di mana? Di sini nih yang tadi kita setting nih, yang ini nih. Nah, mana dia? Ini dia nih. etc resolve. Kita rubah menjadi 10.10.2. Kita udah sampai nomor 7 ya. Nah, perintahnya sama, kita ngikutin aja. Nah, ini name servernya ini kita pagerin aja biar gampang nanti kalau butuh. Name servernya kita ganti 10.10.10.240. Kemudian name server udah diganti, Ctrl X Y enter. Kita coba ping lagi. Nah ya, ini sudah ke IP lokal. Perhatikan perbedaannya. Pada saat saya ngeping pertama adalah 104. Nah, ping yang kedua adalah 10.240. Kita cek yang lain, karena ada 3 tadi ya. Kita cek yang siswa tkj.net. Kita cek ya, ping siswa tkj.net sudah benar, udah resolve ya, itu ya ciri-cirinya. Atau bisa menggunakan dict juga. Kita ping yang ketiga, ping. Nah, oke, udah resolve juga. Atau bisa menggunakan dict tkj.net. Nah, ini juga bisa juga menggunakan perintah dict. Dict ini juga bisa untuk ngecek ya. Sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah membuat domain smk.net, karena smk.net belum ada. Ping smk.net belum ada, dia tidak akan resolve ya, karena belum ada recordnya. Kita akan buat domain smk.net dalam satu IP. Caranya bagaimana? Caranya kita akan merubah file yang di sini, karena kita butuh membuat record baru ini. Kemudian kita akan merubah ini. Cuman 2 yang dirubah. Sama ini ya, sama ini ditambahin 1. Jadi file ini aja yang dirubah. Ya, jadi bukan dirubah tapi ditambah, ada yang ditambah ya. Jadi kita membuat ini 1. Ya, jadi perintahnya kita ambil aja dari sini, tapi namanya kita ganti jadi, kita rubah ya. Kenapa bisa ini ya, db.smk kan namanya tadi smk. Kalau yang pertama kan tkj. Karena kita membuat smk, maka db.smk. Kita copy juga dari lokal. Kemudian setelah itu db, kemudian kita langsung edit aja ya, nano db, sorry, ini kita mas banget ngetik ya.
Kok nano C basic control X, sorry kita keluar dulu nih ya biar enak. Nano. Oke, ini ya, ini adalah db nya SMK nih, kita rubah juga sama kayak tadi, smk.net ya, smk.net. Nah, kemudian kita jangan rubah yang ini bawahnya. Nah, ns nya biar kita arahin ke ini, ke tkj.net ya. Kenapa? Karena kan ini dia ada master DNS disebutnya ya, kalau satu server, biar tidak bingung dia ya. Jadi ns nya kita arahin ke tkj.net. Kemudian IP nya kita samakan, yaitu 10.10.10.240. kemudian ini kita hapus. Nah, maka udah selesai ya. Jadi domain smk.net harusnya sudah bisa kita akses setelah konfigurasinya selesai juga. Langkah selanjutnya kita merubah di db.10 karena kan satu IP banyak domain ya. Jadi perintahnya adalah db.10, kita rubah. Nah, kita tambahin pointernya dengan IP yang sama, format yang sama juga. Nah, gini aja. Jangan lupa kita cek dulu. Nah, ini kayak gini kan bahaya ya. Kita pastikan pakai tab. Jadi jangan sampai kelihatannya pakai tab tapi bukan pakai tab. Ini sama SMK ya. Udah gini aja. Simpan, Ctrl X, yes, enter. Langkah selanjutnya kita merubah ini named.conf.local. Kita tambahin, karena kan tadi kita bikin record baru ya di SMK ya, maka kita tambahin namanya zona baru. Oke, kita copy, kita blok, enter, klik kanan, enter lagi, kita masukin nih smk.net. Oke, kutipnya hilang, tipe master db.smk, smk. ID-nya sama, masih satu IP ya. Oke ya, Ctrl X, yes, enter. Apalagi sudah selesai, kita restart. Nah, ini dia perintahnya restart. Oke, kita cek ya, ping smk.net. Oke, udah resolve ya. Jadi sudah ada 3 domain. Langkah selanjutnya kita akan melakukan checking ya. Kalau di sini kan kita akan masuk ngecek ya, tkj.net udah bisa, kemudian ini juga udah bisa. Karena kita akan melakukan DNS forwarder namanya. Bagaimana caranya melakukan DNS forwarder? Ini fungsinya adalah supaya nanti DNS-nya cuma satu ya. Jadi di dalam, kan kalau di Windows kan ada ya, kita lihat di sini settingannya, detail ya. Nah, ini kayak gini nih ya. Kalau ini kan 2 nih ya. Nanti pada saat kita udah selesai DNS forwarder, ini satu aja. Sehingga pada saat, kalau sekarang nih ya, kayak sekarang di sini ping ke google.com akan terjadi masalah failure ya, karena tidak ada namanya. Dimana tidak ada? Karena record yang ada di sini ya, ada di file ini cuman ada satu nih yang di sini nih. Ya, ini resolvernya ke sini. Jadi file ini menggambarkan nah ini adalah menggambarkan bahwa karena di sini cuman ke sini DNS servernya, maka tidak dikenal itu Google. Karena di DNS server ini nggak ada Google. Caranya supaya bisa dikenal, kita setting resolvernya. Jadi pada saat di DNS lokal nggak ada, maka dia akan ditanya ke internet. Kalau sekarang kan ping smk.net ke lokal, ping tkj.net ke lokal ya 240, ping google.com tidak bisa ya. Kita buat bisa. Caranya gimana? Kita kembali ke sini, nano option ya, kita klik aja, kita main gampang-gampang aja. Loh, kok nggak muncul? Kita lihat cd etc, ada yang salah kali ya. tc bin bentar, ls min la ya, ini ya option. Kurang s nih ya, options. Oke, saya tambahin s aja. Ini harusnya bisa, biar tinggal copy paste kalian mengerjakannya ya. Oke ya, ini ya. Nah, kita setting DNS forwardernya. Oke, sorry, keklik ya. Lanjut, kita setting DNS forwardernya menjadi seperti yang ada di teks ini, forwarder 884. Kita copy aja biar cepet. Kita copy biar cepet tuh ya. Copy tuh, kita pastiin nggak ada space. Kemudian ini pagar ini juga harus dihapus biar aktif. Ini kita lihat settingannya. Yang perlu disetting adalah recursion, yes. Recursion itu posisinya ada di bawah DNS.
DNS security validationnya yes, udah kita yes. Yang lainnya kita tambahin sesuai dengan permintaan yang ada di tutorial ya. Kita tambahkan ini, berarti di sini nggak apa-apa, atau sini ya, kita tambahkan di sini. Kita klik kanan ya, jadi kemuncul di sini DNS-nya udah di yesin. Kemudian apalagi yang perlu di setting, nah ini out out NX domainnya kita aktifin lagi. Apalagi udah cuman itu aja. Kemudian simpan, Ctrl X, yes, enter. Itu kita restart DNS servernya ya. Kayaknya masih ada, kita restartnya mana tadi nih. Restart. Kemudian kita coba ping ya, ping ke google.com, harusnya sudah bisa. Udah bisa ya. Ping ke TKJ harus lokal dong, tkj.net. Udah bisa. Ping ke smk.net. Oke, udah selesai ya. Maka sudah bisa. Sekarang kita PR-nya adalah cek dari Windows ya, karena tugas kita kan dari Windows ya. Windows ini masih belum bisa nih ping tkj.net. Nah, masih error ya, masih ke internet. Ping smk.net. Masih ke internet. Ping google.com ya, internet otomatis lah ya. Supaya kita biar jadi lokal, ke lokal gimana caranya? Kita rubah recordnya yang ada di sini nih. Alan card-nya kita setting. Nah, ini kita setting ini kita setting versi 4 ininya. Ini kita bikin jadi IP-nya ke lokal 10.10.10.240. Oke. Ya oke, kita sudah setting, kita coba ya sekarang ya. Kita ping tkj.net. Nah, udah otomatis ya. Udah otomatis. Google bisa nggak Google ping google.com? Oke, sudah selesai. Baik, maka sudah selesai. Ciri-ciri berhasilnya adalah apabila ping tkj.net IP-nya ke lokal, ping ke ping ke smk.net IP-nya lokal. Terus kalau ping yang ke itu lokal nggak? Ya pasti lokal lah. Coba aja cinta bersemi di tkj.net, ya, pasti lokal juga di sini. Ping tuh, kan bisa kan? Oke, sampai sini berarti sudah selesai tutorial untuk resolver ini ya, resolver ini. Kemudian DNS, kemudian membuat 2 domain ke dalam satu server, kemudian mengaktifkan DNS forwarder. Inilah sekali lagi ini adalah tutorial sangat basic. Bagi pemula silakan bisa dicoba. Mudah-mudahan sukses dan mudah-mudahan bisa dikerjakan. Ingat pesan saya, biasakan bekerja di dalam putih, jangan menggunakan konsol ini ya. Ini hanya untuk para darurat saja. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kurang, jika ada salah saya sekali lagi mohon maaf. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya, yaitu LAM. Habis ini ada LAM kemudian vhost ya. Kita akan bertahap membuatnya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.